Kami akan mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan pada sore hari ini kami boleh dari tempat ini. Ibadah ini boleh berjalan. Kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini semua karena kasih setia Tuhan Yesus. Mungkin ada beberapa dari kami yang datang dalam keadaan luar biasa, puji Tuhan. Tapi mungkin ada beberapa dari kami yang datang dengan berbagai macam pergumulan. Tapi kami mau belajar jadi anak-anak Tuhan yang tetap berkata bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Apapun keadaan kami. Kami ada di gunung kemenangan, ataupun sekalipun kami ada di lembah kekelaman, kami percaya Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang dibagikan boleh tertanam di hati yang subur, boleh bertumbuh, boleh berbuah. Dan kami jemaat di tempat ini bukan hanya menjadi penghangat kursi gereja, bukan hanya menjadi pencatat firman, pendengar firman, tapi kami boleh keluar dari pintu itu menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup kami boleh diubahkan dan hidup kami boleh dipakai lebih lagi Tuhan Yesus. Bukan hanya untuk diberkati, tapi terlebih lagi untuk menjadi berkat, jadi saluran berkat bagi banyak orang di mana pun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin, amin. Shalom semuanya. Pertama-tama saya ingin minta maaf karena terlambat sekali. Saya terlambat setengah jam. Jalanan begitu macet karena saya dari daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Jadi cukup jauh. Jadi mohon maaf atas keterlambatannya. Langsung masuk dalam firman Tuhan. Saya nggak tahu, ini kedua kali saya ada di sini. Yang pertama saya waktu itu udah pernah kesaksian. Jadi mungkin beberapa udah pernah dengar kesaksian saya. Jadi saya nggak perlu kesaksian lagi mungkin ya. Mungkin singkat aja. Nanti saya masukin sedikit dalam khotbah saya. Tapi judul khotbah saya pada sore hari ini, kalau Bapak Ibu suka tema, saya berikan judul menjadi murid. Menjadi murid. Nah, kenapa penting kita belajar untuk menjadi murid? Karena saya percaya begini Bapak Ibu, karena menjadi murid kalau kita baca dalam firman Tuhan, kalau kita rangkum firman Tuhan, kita simpulkan Alkitab, menjadi murid adalah esensi orang Kristen. Amin. Menjadi murid adalah esensi kekristenan. Kenapa? Karena kita sebagai orang Kristen ditugaskan bukan untuk hari lepas hari menjadi semakin sembuh, bukan. Hari lepas hari menjadi semakin kaya, bukan. Tapi kita ditugaskan dalam firman Tuhan berkata kita hari lepas hari kita harus semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi serupa segambar dengan Kristus? Dengan punya mentalitas untuk mau terus tunduk menjadi murid. Dengan kita menjadi murid, kita mau tunduk dalam kebenaran firman Tuhan, kita hari lepas hari mindset kita ingin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Sekali lagi mohon maaf, saya bukan pendeta yang anti dengan kesembuhan. Saya bukan pendeta yang anti dengan kekayaan. Saya sendiri, kalau Bapak Ibu belum pernah dengar kesaksian saya 12 tahun yang lalu didiagnosa mengalami gangguan jiwa. Sampai hari ini saya masih berobat ke psikiater. Saya didiagnosa mengalami 4 gangguan jiwa. Ada skizofrenia. Saya adalah penyintas skizofrenia. Saya adalah seorang penyintas bipolar disorder. Saya adalah seorang penyintas OCD atau obsessive compulsive disorder. Saya adalah seorang penyintas BPD atau borderline personality disorder. Dulu saya suka menyilet-nyilet bagian dada dan paha saya. Setiap hari saya harus melihat darah keluar dari tubuh saya. Kalau saya nggak melihat darah keluar dari tubuh saya, ada satu kekosongan. Saya dulu 12 tahun yang lalu suka mendengar suara-suara dari benda mati. Sampai hari ini pun saya masih berobat dengan psikiater. Saya masih minum obat-obatan dari psikiater. Lalu saya menjebloskan diri ke dalam narkoba. Bapak Ibu sudah pernah dengar kesaksian saya. Saya menjadi pemakai narkoba, menjadi pengedar narkoba dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Lalu saya karena narkoba di tahun 2019 saya sakit, saya koma, bahkan saya koma 5 hari. Saya ternyata didiagnosa mengalami 3 komplikasi, pneumonia, TB paru, dan juga sampai hari ini saya masih berjuang dengan namanya HIV/AIDS karena AIDS belum ada obatnya sampai hari ini. Jadi sampai hari ini saya masih berjuang dengan berbagai macam penyakit, ada bipolar, ada skizofrenia. Sampai hari ini saya masih berobat jalan untuk HIV/AIDS saya karena HIV/AIDS saya belum sembuh. Karena memang secara medis AIDS itu tidak ada obat, belum ada obatnya, begitu. Jadi saya bukan pendeta yang anti dengan kesembuhan, Bapak Ibu. Saya bisa yakinkan Bapak Ibu sampai hari ini saya masih berdoa untuk kesembuhan. Dan saya juga bukan pendeta yang anti dengan yang namanya kekayaan. Kita tahu bahwa uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, betul ya? Jadi saya tidak anti dengan kekayaan, saya tidak anti dengan kesembuhan, tapi saya sadar bahwa fokus kita untuk mengikut Tuhan bukan kaya, bukan sembuh, tapi fokus kita adalah untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus.
Karena menjadi murid atau untuk bisa menjadi serupa segambar dengan Kristus, kita harus punya mentalitas menjadi murid. Karena menjadi murid adalah esensi kekristenan. Nah, sedangkan kesembuhan dan kekayaan hanyalah sekedar aksesoris kekristenan, bukan esensi kekristenan. Esensi, Bapak Ibu ngerti ya? Esensi itu kayak begini. Kalau aksesoris, Bapak Ibu keluar rumah pakai jam tangan, itu aksesoris. Bapak Ibu pakai kalung, itu aksesoris. Bapak Ibu pakai anting, itu aksesoris. Bapak Ibu pakai gelang, itu aksesoris. Artinya begini, kalau pakai itu bagus, kalau tidak pakai pun tidak apa-apa. Setuju sama saya ya? Artinya, kalau kita sakit menjadi sembuh, itu bagus, puji Tuhan. Tapi kalau sakit belum sembuh atau bahkan tidak sembuh sekalipun, dia tidak apa-apa. Karena esensi kekristenan bukan tentang sakit atau sembuh, bukan tentang sembuh atau kaya, tapi tentang bagaimana kita serupa segambar dengan Kristus dengan punya mentalitas menjadi murid. Maka dari itu saya percaya bahwa menjadi murid adalah esensi kekristenan. Karena dengan kita punya mindset menjadi murid, kita mau untuk terus hari lepas hari diproses, lalu berprogres, dibenturkan, lalu dibentuk untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Maka dari itu penting untuk kita bisa mengerti tentang menjadi murid. Kita sama-sama baca di Matius 28, ada ayat enggak ya? Matius 28 ayat 19 bisa ditampilkan? Dari saya bacakan aja ya. Matius 28 ayat 19 itu adalah tentang amanat agung kita, Bapak Ibu. Amanat agung kita sebagai orang Kristen apa sih? Jadikanlah semua bangsa sembuh. Jadikanlah semua bangsa kaya. Murid. Bahkan perintah agung pun sebagai orang Kristen bukan tentang sembuh atau kaya. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak anti dengan kesembuhan atau kekayaan, tapi mohon maaf, Alkitab yang mengatakan bahwa perintah yang namanya agung itu apa sih? Yang pertama dan terutama. Benar ya? Jadi perintah yang terutama dan yang paling utama sebagai orang Kristen bukan tentang sembuh dan kaya, tapi tentang bagaimana kita menjadi murid, menjadi serupa segambar dengan Kristus. Jadi yang sisa-sisanya itu, yang kesembuhan dan kekayaan itu, puji Tuhan, saya percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus Jehovah Rafa, amin. Tuhan Yesus Jehovah Jireh, Dia sanggup mencukupkan, Dia sanggup menyembuhkan. Tapi fokus kita bukan itu. Fokus kita adalah bagaimana kita berproses untuk berprogres, untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus, dengan menjadi murid. Haleluya. Nah, mungkin banyak sekali kalau saya pernah khotbah ini juga, lalu banyak sekali oma-oma dan opa-opa berkata, ya udah kalau menjadi murid atau memuridkan atau dimuridkan itu kan tugasnya yang muda-muda aja. Oma kan sudah tua, opa kan sudah tua. Kita sama-sama baca di 1 Timotius 4 ayat 12, coba 1 Timotius 4 ayat 12. Saya bacakan kepada Bapak Ibu ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Saya percaya pasti Bapak Ibu sudah pernah membaca ayat ini. 1 Timotius 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tidak dikatakan bahwa jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam umurmu. Berarti, artinya begini, Tuhan tidak peduli Bapak Ibu umur 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, bahkan 90 sekalipun. Saya percaya begini, kalau dari ayat ini saya belajar begini, Tuhan gak peduli kita umur berapa, tapi selama setiap pagi kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, artinya kita masih punya tugas untuk menjadi murid. Tidak dikatakan bahwa jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam umurmu. Artinya menjadi teladan, menjadi murid, dimuridkan, memuridkan, itu tidak tergantung umur. Jadi kalau oma-opa bilang, itu tugas yang muda-muda saja tentang menjadi murid, dimuridkan, memuridkan. No. Saya mau berkata pada sore hari ini, selama oma dan opa masih duduk di tempat ini diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, artinya oma dan opa masih punya tugas untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Terus semangat. Saya punya oma, umur
hampir 90. Kerinduannya setiap hari cuma satu. Katanya, Oma pengen cepat-cepat pulang ke rumah Bapak, katanya. Saya bilang, gak bisa gitu. Hidup adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Banyak orang mau berjuang untuk hidup. Ini nggak tahu, saya udah nggak punya fotonya ya. Waktu saya sakit udah nggak ada ya. Waktu di ibadah waktu yang kesempatan pertama saya tunjukkan foto saya waktu saya koma. Saya berjuang untuk hidup. Banyak orang di luar sana berjuang untuk hidup. Masa kita mau berdoa untuk cepat-cepat dipanggil Tuhan? Saya mau katakan dari ayat ini saya mau katakan bahwa selama kita masih diberikan nafas kehidupan, berarti kita masih diberikan tugas oleh Tuhan untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Amin. Makanya untuk oma-opa semuanya di tempat ini, terus semangat, terus berproses, terus berprogres, karena hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dengan apa? Punya mentalitas menjadi murid. Nah, saya lanjutkan. Berarti kita belajar bahwa menjadi murid, menjadi serupa segambar dengan Kristus bukan hanya tugas anak-anak muda, tapi berapapun umur kita masih punya tugas untuk berproses dan berprogres untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Nah, kenapa penting untuk kita bisa menjadi murid? Kenapa penting untuk kita menjadi murid? Saya mau bacakan ada satu peristiwa waktu kita belajar dari peristiwa di mana Yesus ada pada waktu itu. Lukas 12 ayat 1. Lukas 12 ayat 1. Saya bacakan ya kepada Bapak Ibu ya. Lukas 12. Sebentar, Lukas. Sementara saya baca. Oke, Lukas 12 ayat 1. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Oke. Ini peristiwa di mana waktu itu Yesus sedang mau berkhotbah. Oke? Konteksnya Bapak Ibu bayangkan, imajinasikan, ini Yesus sedang mau berkhotbah pada waktu itu. Waktu itu dikatakan di Lukas 12 ayat 1, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Ya, perhatikan. Beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan karena ada banyak orang di situ, beribu-ribu orang. Lalu Yesus mulai berkhotbah, mulai mengajar. Pertama-tama, garis bawahi kata pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Kalau saya bisa golongkan, di sini ada tiga golongan orang yang dari ayat yang kita baca barusan. Yang pertama adalah beribu-ribu orang yang digolongkan, dikatakan dalam firman Tuhan adalah berkerumun atau kerumunan. Golongan yang pertama adalah kerumunan. Golongan yang kedua yaitu adalah orang Farisi. Oke? Dan yang ketiga, golongan yang ketiga di mana Yesus mau berkhotbah adalah murid-murid. Ya, di sini kita belajar ada 3 golongan ya. Ada kerumunan, ada orang Farisi, dan juga ada murid-murid. Nah, siapa sebenarnya kerumunan ini? Kenapa berbahaya kalau kita hanya menjadi sekedar kerumunan begitu? Kerumunan, apa definisi kerumunan? Kita sama-sama baca di Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan kepada Bapak Ibu. Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berkata demikian. Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Dan sementara ia atau Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan Yesus. Jadi di sini kita belajar, jadi orang kerumunan yang dikatakan tadi saya katakan kerumunan adalah orang-orang yang ngefans sama Yesus, orang-orang yang mengikut Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nih, saya bacakan sekali lagi Yohanes 2 ayat 23. Sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Banyak orang percaya kepada Yesus. Karena apa mereka percaya kepada Yesus? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Artinya begini, banyak orang Kristen yang dikatakan tadi kerumunan tadi percaya kepada Yesus hanya karena mereka percaya kepada mujizat yang Tuhan Yesus bisa lakukan dalam kehidupan mereka. Salah gak sih?
Salah nggak sih kita percaya kepada Yesus? Salah nggak sih kita percaya kepada Tuhan Yesus hanya untuk mengharapkan mujizat dalam kehidupan kita? Buat saya nggak salah, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kita, amin. Tapi masalahnya begini, kalau kita hanya sekedar percaya kepada Yesus, hanya didasarkan pada apa yang Tuhan bisa lakukan kepada kita, bukan kepada pribadi Tuhan, konsekuensinya seperti ini. Ayat 23 saya bacakan sekali lagi. Sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam nama Yesus karena mereka telah melihat tanda-tanda yang pernah diadakan oleh Yesus. Ayat berikutnya, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Halo? Artinya kita boleh percaya kepada Yesus hanya sekedar dari mujizat, tapi ternyata Tuhan Yesus bilang gini, kalau kamu percaya kepada aku hanya sekedar karena kamu mengharapkan mujizat daripadaku, aku tidak mempercayakan diriku kepada kamu. Halo? Tuhan Yesus bilang begini, bukan saya yang bilang, bukan saya yang ngomong, tapi Tuhan Yesus bilang gini, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Artinya gini, ya boleh kita percaya kepada Yesus hanya karena kita mengharapkan mujizat daripada Tuhan. Tapi ternyata kalau kita hanya percaya kepada Yesus hanya karena kita mengharapkan mujizat daripada Tuhan, ternyata Yesus tidak berkenan. Yesus tidak berkenan. Kita percaya kepada Yesus, tapi mohon maaf ternyata Yesus tidak percaya kepada kita. Jadi mohon maaf, saya nggak mau menghakimi Bapak Ibu atau Oma Opa, tapi Bapak Ibu Oma Opa boleh cross check, boleh introspeksi diri sendiri. Apakah selama ini Oma Opa dan Bapak Ibu hanya sekedar mengikuti Yesus untuk berdoa mengharapkan sekedar mujizat dari Tuhan? Kalau memang Bapak Ibu Oma Opa hanya berdoa mengikuti Yesus, baca Alkitab, ke gereja hanya sekedar mengejar mujizat daripada Tuhan, mohon maaf, Alkitab mengatakan iya betul Bapak Ibu Oma Opa percaya kepada Tuhan, tapi mohon maaf, Tuhan tidak percaya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh introspeksi diri sendiri, boleh cross check diri sendiri. Apakah Bapak Ibu mengikuti Yesus selama ini hanya mengharap mujizat atau lebih daripada itu? Apakah Bapak Ibu hanya sekedar tadi dikatakan dalam firman Tuhan kerumunan? Apakah Bapak Ibu hanya kerumunan dalam mengikut Tuhan atau lebih dari itu? Lebih dari itu apa sih? Golongan yang kedua tadi apa? Orang Farisi. Yang pertama adalah kerumunan. Kerumunan adalah orang yang percaya kepada Yesus hanya sekedar mengharapkan mujizat. Konsekuensinya, ya kita percaya kepada Yesus, tapi mohon maaf Yesus tidak percaya kepada kita. Yang kedua adalah kelompok orang yang bukan dinamakan kerumunan, tapi dinamakan sebagai orang Farisi. Orang Farisi saya gak usah bahas terlalu panjang, terlalu banyak, karena kita sama-sama belajar bahwa orang Farisi, kita sudah sama-sama tahu ya, dikatakan dalam Alkitab adalah orang Farisi adalah ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang tahu banyak tapi tidak melakukan firman Tuhan. Belajar banyak tentang firman tapi tidak menghidupi firman Tuhan. Mereka mau tahu kebenaran hanya untuk merasa lebih benar dibanding orang lain. Mereka terobsesi dengan kegiatan agamawi tapi bukan yang rohani. Itu adalah orang Farisi. Saya sekali lagi tidak mau menghakimi Bapak Ibu dan Oma Opa. Silakan introspeksi diri sendiri, cross check diri sendiri. Apakah Bapak Ibu, Oma Opa sejauh ini hanya belajar firman Tuhan? Banyak loh orang Kristen yang setiap minggu rajin ke gereja, ada ibadah tengah minggu setiap hari Rabu, Kamis, Jumat diikutin semuanya. Komsel ikut, ITM ikut, saat teduh ikut, baca Alkitab rajin, ke gereja rajin, pelayanan, segala macam. Semuanya kelihatannya sangat rohani sekali. Tapi giliran ngelihat tetangga roknya pendek sedikit, langsung bilang, pasti cewek gak bener tuh. Pasti cewek gak bener tuh. Ngapain tuh masuk ke apartemen yang itu tuh? Ngapain tuh masuk ke unit 12A tuh? Ngapain tuh? Ada cewek masuk, pasti orangnya di situ gak bener. Pasti suaminya main cewek. Terus Bapak Ibu gunanya baca Alkitab itu apa? Belajar untuk mengenal Tuhan itu apa gunanya? Berarti Bapak Ibu mohon maaf, itu hanya sekedar menjadi orang Farisi. Bapak Ibu terobsesi dengan kegiatan agamawi, ikut ibadah, berdoa, saat teduh, ITM, rajin baca Alkitab, tapi giliran ada orang yang kelihatannya berdosa, lalu Bapak Ibu langsung menghakimi orang tersebut. Saya mau katakan gini,
Jangan hanya karena dosa orang lain berbeda dengan dosa kita menganggap diri kita lebih suci dibanding orang lain. Sekali lagi saya katakan, jangan hanya karena orang lain dosanya berbeda dengan dosa kita, lalu kita merasa lebih benar, lebih suci, lebih berhak untuk menghakimi orang itu. Kita merasa bahwa kita lebih suci dibanding mereka karena mereka lebih berdosa dibanding kita. No. Saya mau katakan gini, kita semua di sini ruangan ini adalah orang-orang berdosa. Jangan diaminin juga, Pak. Jangan. Masa orang berdosa diaminin? Ini hanya sekedar fakta aja. Saya cuma menyampaikan satu fakta aja, bahwa kita semua di sini adalah orang-orang berdosa. Jadi artinya apa? Karena kita sama-sama orang berdosa, kita tidak ada hak untuk saling menghakimi. Amin. Artinya apa? Orang lain dosanya apa? Ya udah, urusan dia dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu belajar firman Tuhan, baca Alkitab, Pak Pendeta, Pastor Immanuel, saya udah 80 tahun, saya udah 50 kali baca Alkitab bolak-balik sampai A sampai Z, Kejadian Wahyu saya hafal. Terutama Mazmur 91. Ya kan orang Kristen paling suka Mazmur 91 ya. Iya. Pokoknya tentang berkat paling suka kan. Saya sudah baca Alkitab 50 kali. Tapi giliran ada orang apa dikit langsung dihakimi. Percuma, mohon maaf, berarti artinya Bapak Ibu masih sekedar menjadi orang Farisi. Orang Farisi, orang yang tahu banyak firman tapi tidak menghidupi firman. Orang yang tahu banyak kebenaran tapi hanya untuk merasa lebih benar. Orang yang terobsesi dengan kegiatan agamawi tapi bukan yang rohani. Percuma, mohon maaf sekali. Kalau Bapak Ibu, ini kan hari Jumat ya. Saya nggak tahu gereja lokal Bapak Ibu udah di mana. Kalau saya berasal dari gereja karismatik. Biasanya kalau karismatik sama Pantekosta biasanya kadang-kadang ada altar call gitu ya. Percuma Pak Ibu, mohon maaf, kalau Bapak Ibu ada KKR gereja hari Minggu, lalu Bapak Ibu maju altar, geter-geter, sikilala, bahasa roh semua geter, sampai rebah, bangun lagi, rebah lagi, geter, udah kesannya udah paling rohani banget gitu, udah paling Tuhan Yesus banget ada dalam hidupku gitu. Pokoknya getar-getar kalau di gereja. Tapi giliran nyetir mobil, nyetir motor di luar sana bikin orang lain getar-getar. Busway diterobos, lampu merah diterobos. Lalu keserempet dikit langsung buka jendela. Woi mon. Lalu gunanya getar-getar apa tadi? Berarti Bapak Ibu bukan Bapak Ibu di gereja bukan rohani itu namanya. Itu Bapak Ibu lagi teater. Lagi drama di altar politik, getar-getar kesan, udah paling rohani, paling Tuhan Yesus ada dalam hidupku, haleluya, begitu kan? Tapi giliran keluar dari gedung gereja, hidup Bapak Ibu tidak menjadi berkat. Hidup Bapak Ibu tidak punya kasih untuk orang lain. Itu artinya Bapak Ibu hanya sekedar terobsesi dengan yang agamawi, tapi bukan yang rohani. Dan itu adalah definisi dari orang Farisi. Berarti kalau Bapak Ibu seperti itu, Bapak Ibu adalah, mohon maaf, itu tergolong kepada orang Farisi. Saya tidak menghakimi. Bapak Ibu boleh cross check dari Bapak Ibu mau apa sendiri. Apakah selama ini Bapak Ibu hanya hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang Farisi, atau lebih dari itu? Amin. Sudah 2 golongan saya berikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang kerumunan. Kerumunan adalah orang yang percaya ikut kepada Tuhan Yesus hanya sekedar mengharapkan mujizat, sembuhan, kekayaan dari Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, tapi mohon maaf, Alkitab katakan Tuhan tidak percaya kepada Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengikut Tuhan hanya sekedar mengharapkan fokus kita tentang mujizat. Harus lebih daripada itu. Dan yang kedua dikatakan adalah bukan kerumunan tapi orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang tahu kebenaran tapi bukan untuk hidup benar, tapi justru untuk menghakimi orang lain. Apakah Bapak Ibu apa orang seperti itu? Saya nggak tahu. Bapak Ibu boleh cross check diri sendiri, introspeksi diri sendiri. Dan yang terakhir ini saya mau sampaikan. Golongan atau kelompok orang yang ketiga, tadi saya bacakan di ayat tadi di Lukas 12 ayat 1. Lukas 12 ayat 1 firman Tuhan berkata gini, saya bacakan sekali lagi ya. Lukas 12 ayat 1. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka, tadi kerumunan udah ya, sehingga mereka berdesak-desakan, lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada siapa? Kerumunan? Bukan. Pertama-tama kepada siapa? Orang Farisi? Bukan. Justru Yesus bilang waspada terhadap orang Farisi, kemunafikan orang Farisi. Tapi justru Yesus mengajar, berkhotbah pertama-tama kepada
muridnya. Dikatakan pertama-tama kepada murid-muridnya. Artinya gini, kalau yang pertama-tama tuh artinya gini. Orang yang dipertama-tamakan artinya orang yang diutamakan oleh Tuhan. Orang yang diprioritaskan oleh Tuhan. Mata dan hati Tuhan tertuju kepada orang ini, betul ya? Jadi kalau Bapak Ibu mau diprioritaskan oleh Tuhan, Bapak Ibu mata dan hati Tuhan Yesus mau tertuju kepada Bapak Ibu, kita harus punya mentalitas menjadi murid. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, pertama-tama Yesus tertuju kepada murid-muridnya. Jadi mata dan hati Yesus tertuju bukan untuk orang-orang yang mengerang-ngerang untuk mujizat. No. Bukan untuk orang-orang yang belajar firman Tuhan, rajin baca Alkitab. No. Semuanya itu baik, semuanya itu bagus. Tapi mohon maaf, Alkitab katakan Tuhan Yesus mata dan hatinya tertuju kepada orang-orang. Pertama-tama kepada orang-orang yang ingin hatinya untuk serupa segambar dengan Kristus hari lepas hari. Dengan apa? Menjadi murid. Amin. Ini mukanya pada tegang-tegang semua ya. Karena biasanya orang Kristen ini lebih suka khotbah tentang kesembuhan, tentang berkat, ya kan? Kalau kesembuhan sama berkat itu aminnya kenceng dan semuanya ini pendeta belum selesai, belum nanya amin, udah amin duluan biasanya gitu kan. Tapi kalau khotbah-khotbah tentang yang seperti ini, tentang menjadi murid, tentang proses, tentang berproses untuk menjadi serupa segambar, tentang pikul salib, tentang sangkal diri, jarang yang suka. Tapi mohon maaf, itu adalah kebenaran firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju bukan kepada orang yang berharap kepada mujizat. Ya betul, Tuhan sanggup melakukan mujizat, tapi mata Tuhan tidak tertuju kepada orang tersebut. Mata Tuhan tidak tertuju kepada orang yang rajin baca Alkitab, tahu banyak tentang firman Tuhan, rajin ke gereja. Ya betul, ke gereja, baca Alkitab, semuanya itu baik. Oh iya, semua baik. Tapi mohon maaf, mata Tuhan tidak tertuju kepada mereka. Tapi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang mau menjadi murid, yang mau berproses untuk hari lepas hari menjadi serupa segambar dengan Kristus. Alkitab katakan pertama-tama Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, bahasa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani ya, betul ya? Saya kasih tahu kalau ini. Kalau Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, kata murid tadi di ayat tadi di Lukas 12 ayat 1, kata murid dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya itu dipakai kata matetes. Bahasa asli murid dalam bahasa Yunani dalam ayat tersebut Lukas 12 ayat 1 adalah matetes. Artinya matetes adalah orang yang tunduk kepada seseorang untuk mau diajar, untuk menjadi serupa dengan gurunya. Sekali lagi, matetes atau murid dalam Lukas 12 ayat 1 adalah seseorang yang mau tunduk kepada seseorang lainnya untuk diajar sampai menjadi serupa dengan gurunya. Kata kuncinya di sini buat saya adalah tunduk. Kenapa? Karena begini, banyak orang, saya perhatikan banyak orang Kristen hari-hari ini banyak mau belajar tentang firman Tuhan, tapi sedikit yang mau tunduk dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, banyak sekali orang Kristen zaman sekarang mau belajar tentang firman Tuhan, tapi sedikit yang mau tunduk dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya saya katakan kata kunci dalam matetes atau menjadi murid ini adalah tunduk. Kita harus punya sikap yang mau tunduk atas kebenaran firman Tuhan. Saya simpulkan kenapa banyak orang mau belajar tentang firman Tuhan. Oh iya, sekarang Bapak Ibu lihat, banyak pendeta semua bikin podcast, betul ya? Di YouTube. Podcast di YouTube semua laris, ya kan? Lalu semua gereja-gereja penuh, semua ITM penuh, konser rohani penuh, lalu kelas-kelas pendalaman Alkitab penuh. Ada lagi misalnya namanya kita, kelas orientasi melayani gitu ya. Itu penuh, semuanya orang bahkan nih, ini terutama untuk ibu-ibu. Saya nggak ngomong ibu-ibu di sini deh, saya ngomong ibu saya sendiri aja ya. Ibu saya kalau di rumah pengantar tidurnya, ya pengantar tidur ibu saya bukan lagu jazz.
Kalau saya kalau lagi mau tidur saya biasanya pasang suara-suara di YouTube yang rintik-rintik hujan. Pernah tahu ya? Rintik hujan, terus ada lagu-lagu santai supaya saya tidurnya terlelap gitu. Ibu saya kalau ada juga musik-musik jazz atau apa, biar tidurnya nyenyak gitu. Atau musik rohani. Enggak, kalau ibu saya bukan pakai musik pengantar tidurnya. Dengerin pendeta khotbah. Oh iya. Orang Kristen zaman sekarang keren sekali. Pengantar tidur mama saya itu pendeta khotbah. Jadi sebelum dia tidur dia pasang YouTube, cari pendeta yang dia mau dengar, dia pasang pendetanya nyerocos khotbah, terus dia tidur. Waktu itu saya mau pinjem odol ya, saya masuk kamar, mama saya udah ngorok, itu pendeta masih khotbah. Orang Kristen zaman sekarang keren banget. Banyak sekali yang mau belajar firman Tuhan, bahkan sampai pengantar tidurnya pun pendeta khotbah. Berarti itu kan membuktikan orang Kristen banyak yang mau belajar tentang firman Tuhan. Benar gak sih? Tapi bukan tentang mau belajar doang, tapi kata kuncinya dalam Matetes menjadi murid adalah bukan hanya mau belajar, tapi mau tunduk. Karena banyak yang mau belajar, tapi setelah dia mengetahui, oh ternyata kok firman Tuhan gak enak ya. Oh ternyata ikut Tuhan banyak proses ya. Oh ternyata ikut Tuhan gak harus lembu ya. Oh ternyata ikut Tuhan gak harus kaya ya. Oh ternyata ikut Tuhan pikul salib sangkal diri ya. Oh ternyata setelah kita mengetahui tentang belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan tidak nyaman buat kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita dalam mengikut Tuhan, lalu kita tidak mau tunduk dalam kebenaran firman Tuhan. Padahal menjadi murid atau matetes, tadi dibilang apa? Murid itu diprioritaskan. Mau diprioritaskan, makanya menjadi murid. Nah ternyata kata kunci dalam menjadi murid adalah matetes. Matetes apa kata kuncinya? Tunduk. Jadi artinya kalau Bapak Ibu mau diprioritaskan, mata hati Tuhan tertuju kepada Bapak Ibu harus punya mentalitas yang mau belajar kebenaran firman Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah tahu belajar firman Tuhan, meskipun firman Tuhan itu tidak nyaman di kuping kita, tidak nyaman di hati kita, kita tetap harus tunduk dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi ayo, saya tutup dengan ini. Sekali lagi, banyak orang mau belajar tentang firman, tapi sedikit yang mau tunduk atas firman Tuhan. Jadi sore hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu semua. Sekali lagi, saya tidak anti dengan kekayaan, saya tidak anti dengan kesembuhan. Bapak Ibu boleh berdoa untuk kesembuhan, untuk kekayaan dan segala macam. Kita semua percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kita, amin. Bahwa Yesus sanggup mencukupkan kita, betul. Tapi mohon maaf, itu semua hanya aksesoris. Kita ikut Tuhan fokusnya bukan untuk mujizat. Kita ikut Tuhan bukan karena mujizat, tapi kita ikut Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Oh ya, mujizat itu hanya bonus. Tapi gaji pokok, kalau Bapak Ibu kerja di perusahaan, ya, kesembuhan, kekayaan itu bonus. Bonus itu kalau dikasih, puji Tuhan. Kalau nggak dikasih, ya udah nggak apa-apa. Tapi yang Tuhan janjikan adalah gaji pokoknya kita. Gaji pokoknya itu yang dijanjikan apa? Keselamatan di dalam Tuhan. Yang Tuhan janjikan apa? Keselamatan. Dan itu sudah cukup bagi kita untuk berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Jadi kita ikut Tuhan, fokusnya bukan untuk mujizat. Karena kalau kita ikut Tuhan untuk hanya sekedar mujizat, kita hanya menjadi kerumunan. Masih ingat ya? Kerumunan. Orang yang ikut Tuhan hanya sekedar mujizat. Iya, kita percaya kepada Tuhan, tapi mohon maaf, ternyata Tuhan tidak percaya kepada kita. Yang kedua, orang Farisi. Kita tahu banyak, tapi kita tidak mau tunduk dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi dikatakan dalam Alkitab, Yesus pertama-tama, ternyata yang diprioritaskan, yang diutamakan oleh Tuhan adalah siapa? Bukan kerumunan, bukan orang Farisi, tapi ternyata murid-murid. Murid-murid adalah orang yang mau belajar dan juga pada akhirnya mau tunduk dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan menjadi murid, kita bisa menjadi serupa segambar dengan Kristus hari lepas hari. Selamat berproses dan selamat menjadi serupa segambar dengan Kristus sampai nanti Tuhan menjemput kita di awan yang bermain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup, kita pejamkan mata, kita berdoa. Bapak mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan pada sore hari ini kami boleh belajar tentang menjadi murid, kami boleh belajar tentang matetes Tuhan Yesus. Kami mau belajar pada sore ini untuk menjadi anak-anak-Mu yang bukan hanya mengikut Tuhan Yesus, untuk mengejar berkat, mengejar mujizat, bukan hanya sekedar mau tahu tentang firman, tapi kami mau belajar sore hari ini. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan
yang mau tunduk dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun apa yang Tuhan katakan atas hidup kami tidak nyaman, apa yang Tuhan katakan dalam hidup kami tidak sesuai dengan ekspektasi kami, tapi kami tetap belajar untuk mau tunduk menjadi murid. Karena kami fokusnya untuk mengikut Tuhan adalah menjadi serupa, segambar dengan Kristus dalam mengikut Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan yang mudah, tapi Tuhan menjanjikan untuk memberikan pundak yang kuat dalam menghadapi hidup ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan yang bebas dari masalah, tapi Tuhan menjanjikan Tuhan terus menyertai melewati masalah apapun dalam kehidupan kami. Kami percaya bersama Tuhan Yesus kami boleh terus kuat untuk berproses, berprogres, terbentur, lalu terbentuk untuk menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan penuh iman sekali lagi kita katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, yang bertindak. Amin Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan sekali lagi, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak, kamu sudah selesai berbicara, kami mau berdoa bahwa anugerah Tuhan Yesus tetap besar apapun musim kehidupan kami. Kami ada di gunung kemenangan, kami akan bersorak-sorai sekalipun kami ada di lembah kekelaman. Kami mau belajar sore hari ini untuk tetap mau menjadi murid. Kami tetap sekalipun melewati masalah, tetap sekalipun melewati sakit, penyakit atau pergumulan atau apapun jalan buntu, apapun lembah kekelaman yang kami hadapi pada sore hari ini, kami tetap mau terus berproses dan berprogres untuk menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Karena kami belajar sore hari ini, fokus kami mengikut Engkau bukan tentang berkat, bukan tentang mukjizat, tapi terlebih penting adalah untuk menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Sehingga waktu Engkau menjemput kami untuk naik ke awan-awan yang permai, kami bisa berkata, hamba-Mu sudah menyelesaikan pertandingan iman, dan kami sudah menyelesaikannya dengan baik, untuk menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Hamba-Mu berdoa, Kau perlebar, perdalam, pertinggi, perluas kapasitas jemaat di tempat ini, bukan hanya untuk menerima berkat apapun itu, berkat kesembuhan, berkat mungkin finansial, berkat apapun, bukan hanya untuk menerima berkat, tapi memang berdoa Kau pakai mereka lebih lagi untuk menjadi saluran berkat. Berapapun umur mereka Tuhan, sadarkan mereka, kuatkan mereka bahwa kalaupun mereka masih diberikan nafas kehidupan, berarti tugas mereka belum selesai. Mereka boleh Kau pakai terus dan terus dan terus, bahkan lebih lagi. Bahkan mereka di masa tuanya terus berbuah
seperti pohon korma di Libanon. Seperti Alkitab katakan, kau pakai hidup mereka lebih lagi untuk menjadi berkat bagi sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah ditegur diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.